Selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Saya boleh lihat tangan-tangan yang melambaikan tangan bahwa ini adalah wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Senang sekali bahwa malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama, kita boleh berkumpul. Dan mari saat ini kita mau tenangkan hati kita mau mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Seperti video renungan tadi di awal, kalau kita diajak untuk bersyukur apapun keadaan kita pada malam hari ini atau saat ini, apapun pergumulan kita mau serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita lepaskan segala kepenatan kita mungkin dari pagi hingga sore dan malam hari ini. Kita mau bawa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, kalau malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama, berkumpul secara online di Gloria. Kami percaya bahwa Engkau yang pilih kami untuk kami boleh sama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Layaknya apa yang kami tonton dalam video renungan tadi, kami mau belajar untuk bersyukur Bapa, apapun kondisi kami. Kalau malam hari ini kami masih boleh memiliki sarana untuk mengikuti PD ini. Handphone, laptop, kami percaya itu adalah kasih karunia-Mu. Kalau kami masih boleh berkumpul, memuji Engkau. Dan saat kami tidak punya harapan, saat kami tidak menemukan jalan atas pergumulan hidup kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Engkau Tuhan yang akan datang memberi kami harapan, memberikan kami jalan keluar. Dan kami mau senantiasa bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan, saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Benar Tuhan, kami mau senantiasa berterima kasih karena Engkau yang datang memberi kami harapan, memberi kami jawaban. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan
cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima. Benar Tuhan, kami mau ingat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini ucapan terima kasih kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau yang berikan hidup-Mu buat kami, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau yang berikan hidup-Mu, Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kami mau berterima kasih Tuhan, karena Kau yang berikan hidup-Mu. Kau jadikan kami biji mata-Mu, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Sungguh Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Benar Tuhan, Kami berterima kasih. Kau yang jadikan kami berharga. Apapun kondisi kami percaya bahwa kami adalah anak kesayangan-Mu. Maka izinkan kami untuk meng-unmute mic kami, pribadi lepas pribadi menyatakan rasa syukur kami. Untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu mencukupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap proses yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kegiatan yang kami jalani hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu pada hari ini kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, begitu banyak ucapan syukur kami. Rasa terima kasih kami yang tidak pernah habis. Karena Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Kalau kami masih boleh Engkau izinkan untuk berkumpul. Dengan mulut lidah bibir kami mau senantiasa memuji Engkau. Kami mau terus menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Allah kami, Kau Allah yang baik, layak dipuji disembah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang baik untuk kita. Amin. Kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Dengan hati yang sungguh bersyukur, mari kita mau masuk pelatarannya. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Benar Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sungguh kami mau terus memandang wajah-Mu dengan hati yang sungguh bersyukur. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau, karena Engkau sungguh Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Dengan tangan yang terangkat, kami mau terus memuji Engkau. Mengangkat tangan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Saya mau undang kita semua untuk mengangkat jempol kita. Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Sungguh Engkau yang baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Sungguh Engkau yang baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak. Sekali lagi Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Benar Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kayak percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati, karena kami percaya kasih setia-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus bernyanyi, bersorak untuk
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Benar Tuhan, sempurna penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mau terus nyatakan kasih setia-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya, sekali lagi katakan, sebab Dia sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sungguh anugerah-Mu Tuhan sangat besar bagiku. Mari Gloria kita serukan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Kita mau tunjuk di layar kita, katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Tunjuk kanan kiri kita, atas kita. Allah sanggup untuk menyediakan. Di depan layar mari kita tunjuk, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Betul, Dia yang menyediakan semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh sempurna penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh sempurna kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Ini iman kami Tuhan. Benar Tuhan, kami dilimpahi. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Benar Tuhan, kami diberkati. Kami sungguh dilimpahi berkat yang tiada pernah berkesudahan daripada-Mu. Sungguh Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Tiada henti mulut kami mengucapkan syukur, serta memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau Allah yang teramat hebat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang teramat dahsyat. Allah yang maha kuasa, melampaui segala sesuatu. Kami mau terus bersorak bahwa Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Betapa rindu Tuhan hati kami untuk terus bersekutu
untuk memuji Engkau, untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati keagungan-Mu, kemuliaan-Mu. Kemanakah kami akan pergi selain mendekat padamu Tuhan? Ini kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin kami terpisahkan Tuhan. Inginku terpisahkan, Karena dekat padamu itu kerinduan kami. itu yang ku rindu. Bukan sebab ku dapati kedamaian, Kami mau nikmati keindahan-Mu Tuhan. ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, kerinduan kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Maka sekali lagi Tuhan, kami mau nyatakan kerinduan kami. Lewat pujian ini, kami nyatakan kami ingin tinggal dalam kediaman-Mu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan
kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu terus memuliakan-Mu. Kau Allah yang besar, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, Allah yang layak menerima segala kuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kiara mayara la 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 si kiara da, kiara da 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 si kiara mayara la la la, kiara la 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 si kiara la la la. Kau Allah yang layak terima segala pengagungan, Allah yang layak menerima segala sembah kami. Kota kekuatan kami, benteng kehidupan kami. Kau Allah yang maha dahsyat, maha kuasa, maha mulia. Kiara la la si kiara la la, kiara mayara la 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 si kiara da 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 da, kiara mayara la la si kiara la la la, kiara mayara la 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 si kiara da 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 da, kiara la 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 si kiara da 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 da, kiara la 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 si kiara la 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 la, kiara mayara la la si kiara da 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 si kiara la 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 la, kiara la 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 si kiara mayara la la la, kiara da 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 si kiara da 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 da. Sungguh Kau indah, Kau yang layak terima segala pengagungan kami. Kau Allah yang layak menerima segala kuasa. Kiana mayara la 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 si kiara la la la, kiana mayara la la si kiara la la la, kiara da 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 si kiara la la la, kiara la 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 si kiara la la la. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sungguh indah berada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sungguh kami begitu menikmati kemuliaan-Mu yang terpancar. Sungguh kami rindu senantiasa boleh duduk diam di bawah kaki salib-Mu.
merasakan cinta-Mu yang tanpa batas tercurah untuk kami. Kau tidak pandang dosa kami. Kau tidak pandang berapa yang mungkin kami punya. Tapi Engkau jauh melihat isi hati kami. Kerinduan kami untuk mau duduk diam, menikmati hadirat-Mu, untuk mau mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan segala yang ada pada kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau belajar dari sosok janda miskin yang mungkin tidak banyak yang ia punya, tapi ia berikan semuanya untuk Engkau. Biar hati kami boleh menjadi hati seorang hamba yang mau turut mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk anak-Mu yang terkasih, Sis Irma, yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Kami percaya Engkau yang sudah mengurapi dia. Kalau Roh Kudus-Mu sudah tercurah atasnya, sehingga setiap apa yang boleh diwartakan pada malam hari ini sungguh berasal daripada-Mu. Berbicaralah Bapa, dan kami siap mendengarkan. Amin. Shalom. Terima kasih, Lev. Saya sangat diberkati dengan pujian yang diberikan tadi. Dan shalom, perkenalkan nama saya Irma. Saya juga dari Gloria. Jadi puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk melayani di rumah sendiri. Nah, teman-teman, sebelum mulai, saya ingin memanggil teman saya, sahabat saya, Andri, yang akan memberikan kesaksian bagi kita, dan pasti kesaksiannya itu akan memberkati kita. Silakan Bapak Andri, Bro. Thank you, Sis Irma. Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, dan juga sahabat-sahabat Gloria. Terima kasih, saya juga sudah diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian pada malam hari ini. Jujur, saya dan Irma alumni Omikron maksudnya. Ya mungkin itu caranya Tuhan kali ya. Hari ini saya harus diberi saya harus memberikan kesaksian, Irma harus memberikan renungan, dan Ibu Ketua PD, coba deh kalian ngobrol deh berdua, mau ngomongin soal apa gitu ya. Jadi semenjak kita alumni OMI, kita saling memberikan support gitu ya. Oh, udah sembuh belum, udah negatif belum, bla 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 bla. Mungkin Tuhan menyatukan hati kita lewat OMI kali ya, Omikron, lewat isoman. Saya tanya sama Irma mau kasih firman apa nih hari ini gitu. Saya harus kasih kesaksian apa gitu. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa firman hari ini tentang si janda miskin, bagaimana dia harus memberikan persembahan di dalam hidupnya dari pendapatan yang dia dapatkan gitu ya. Bukan dari sesuatu yang kelebihan, tetapi merupakan sesuatu yang persembahan hidup di dalam hidupnya. Nah, kalau saya flashback di dalam kehidupan saya, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita, amin, dimanapun dan kapanpun, gitu ya. Walaupun saat ini kita dalam keadaan susah, mungkin kita dalam keadaan nggak susah, gitu, karena kehidupan itu roda selalu berputar, gitu. Mungkin kita lagi di atas, atau mungkin sekarang kita lagi di bawah, semuanya itu akan berputar dengan luar biasanya.
Dan itulah dinamika hidup. Tapi kita percaya kalau kita bukan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan, itu luar biasa. Tuhan berfirman bahwa sebagai anak-anaknya kita nggak perlu meminta-minta. Ya, Tuhan akan menyediakan semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Saya tadi sempat flashback apa ya yang harus saya berikan di dalam sharing pada malam hari ini. Saya diingatkan Tuhan, mungkin kejadian udah lama sekali, mungkin kejadian sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu gitu. Mungkin di dalam kehidupan saya pada saat itu roda saya masih lagi ada di bawah gitu ya, lagi ada di bawah, di mana dari segi finansial itu saya agak bukan berkekurangan ya, tapi agak ya boleh Tuhan bilang apa ya Tuhan kasih jatah tuh ngepres banget gitu ya. Jadi yang itu yang harus saya hadapin gitu, karena ada masalah apa namanya piutang dan sebagainya gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita nggak pernah ditinggalkan sama Tuhan apabila kita memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan gitu. Jadi ada satu kala di mana pada saat itu mungkin saya dulu pernah berikan kesaksian ini, tapi udah lama sekali. Di dalam dompet saya hanya tersisa 1 lembar uang, yaitu adalah Rp5.000 gitu. Sampai saat itu saya harus makan siang di kantor dan saya nggak tahu harus makan siang apa. Dan akhirnya karena di kantor ada koperasi, saya belilah Indomie gitu ya. Saya beli Indomie dan saya makan Indomie. Mungkin hari itu saya merasakan makan Indomie terenak selama hidup saya gitu. Karena di dalam kekurangan tapi saya masih bisa makan dan saya bersyukur gitu. Tiba-tiba ada bos saya masuk ke dalam karena saya makannya di dalam ruangan dan di meja saya. Tiba-tiba dia masuk, dia mengatakan, "Wah, pantesan Andri, gimana lu nggak mau kaya gitu, makan siang aja cuma Indomie," katanya gitu. Makan siang cuma Indomie gitu. "Oh ya Pak," gitu, "ya malas keluarlah saya gitu, saya cuma makan Indomie doang." Gitu. Dalam hati saya, dia nggak tahu aja gitu, maksudnya dompet saya tuh sekarang cuma tinggal Rp5.000 gitu. Dan saya ingat bahwa hari itu adalah hari Kamis ya, dan saya harus ke PD, dan waktu itu PD masih offline dan saya harus ke Sekinah. Kalau ke Sekinah saya harus bayar parkir, at least bayar parkir itu udah lebih dari 5.000 gitu ya. Tapi mungkin secara jasmani saya bisa bisa menghindar, udah deh saya nggak usah ke PD, saya pulang aja gitu, karena saya tahu bahwa saya nggak punya uang buat bayar parkir dan sebagainya gitu. Tapi puji Tuhan, hari itu saya putuskan untuk datang ke PD ya. Hari itu saya putuskan untuk datang ke PD untuk ngikutin PD sampai selesai dan sebagainya. Memang beberapa hari sebelumnya saya mencairkan giro gitu yang dapat dari kantor. Tapi biasanya itu dicairkan itu dari bank, bukan sesama bank, itu butuh 2 atau 3 hari untuk bisa cair gitu ya. Pengharapan saya, iman saya hanya kepada itu gitu. Jadi sampai saya nanti pulang PD, saya cek ATM saya, semoga sudah ada di bank saya gitu ya. Sehingga saya ya bisa tarik uang, saya bisa pulang, saya bisa makan, bisa bayar parkir dan sebagainya. At the end, setelah saya mengikuti PD, hari itu ya saya mengikuti PD, terus akhirnya saya pulang dan saya mampir ke ATM, dan puji Tuhan memang benar bahwa sesuai janji Tuhan gitu ya, bahwa anak-anaknya itu nggak akan berkekurangan, dia akan memberikan kebutuhan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Dan pada malam itu, pada saat saya ke ATM, saya lihat saldo saya sudah tambah dan ternyata sudah cair lebih cepat daripada sebelumnya gitu ya, seperti pada biasanya, dan itu saya bersyukur banget gitu. Jadi semenjak itu mungkin itu merupakan titik balik kehidupan saya untuk we not to worry about what we have, what we get gitu.
Jadi kita nggak perlu khawatir apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, itu tuh semuanya sudah Tuhan atur gitu. Apapun yang kita miliki sekarang itu tuh Tuhan tuh sudah istilahnya mungkin seperti bejana atau mungkin seperti gelas gitu ya. Jadi takarannya tuh semuanya sudah ada di tangan Tuhan. Dan sampai saat ini saya menyaksikan begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan, bahwa Dia selalu mencukupkan di dalam kehidupan saya, Dia selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya, yang mungkin saya tidak pikirkan, tetapi Tuhan sudah rencanakan, dan apabila kita jalankan semuanya itu dengan iman, dengan pengharapan, semuanya pasti Tuhan akan berikan dengan indah adanya. Jadi itu yang saya bisa berikan kesaksian pada malam hari ini, bagaimana kita nggak perlu khawatir, bagaimana kita nggak perlu takut terhadap masa hidup kita, terhadap masa depan kita, terhadap kehidupan kita, apabila kita berjalan sesuai dengan iman dan memberikan persembahan yang hidup di dalam hidup kita. Karena persembahan itu bukan hanya persembahan soal bagaimana kita memberikan berapa banyak yang kita berikan, tetapi bagaimana memberikan hidup kita untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk orang-orang yang di sekitar kita, ataupun juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bro. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman, tapi sebelum saya mulai, mungkin bisa dong, ini chatnya sudah dibuka. Jadi boleh dong ada yang chat, bagaimana sih kondisinya, bagaimana kabarnya hari ini? Kan banyak yang off cam. Jadi tolong di chat bagaimana, apakah baik-baik, apakah sedang bergumul, apakah lagi marah. Silakan di chat. Sehat sentosa, Levina. Puji Tuhan, Angel sehat. Yuk teman-teman, ada yang lagi marah? Ada yang lagi marahan sama pacarnya atau sama pasangannya? Lagi sehat dan bahagia, puji Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman. Puji Tuhan kita semua dalam kondisi sehat. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk sebelum kita masuk, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dari bacaan yang akan kita angkat hari ini, yaitu Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan saja. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Teman-teman, saya ingin mengajak, kenapa saya memberi warna yang berbeda pada kata bagaimana. Yesus, jadi izinkan saya untuk cerita sebelumnya ini, kenapa sih tiba-tiba seperti ini? Apakah Yesus kurang kerjaan duduk-duduk di bait Allah? Ternyata tidak. Kalau kita membaca di perikop-perikop sebelumnya, Yesus berada di bait Allah untuk berkhotbah. Yesus mengajar di bait Allah. Nah, pada saat Yesus mengajar di bait Allah, muncullah di bait Allah itu ada kotak persembahannya. Nah, di kotak persembahan itu Yesus melihat orang-orang datang masuk
memasukkan persembahan-persembahannya. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang muncul. Yang pertama, orang kaya. Kenapa bisa Yesus tahu bahwa dia orang kaya? Apakah dari bunyi cering-cering-cering yang masuk ke dalam? Pasti bukan. Orang kaya itu mudah dikenali. Kalau zaman dulu, orang kaya itu identik dengan mereka memakai kain ungu. Kenapa? Kain ungu pada zaman dulu itu adalah kain yang sangat mahal. Karena orang zaman dulu mereka belum tahu percampuran warna. Jadi kain warna ungu itu muncul dari warna asli. Nah, jadi tokoh yang pertama adalah tokoh orang kaya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan lewat tokoh-tokoh yang ada. Yang pertama orang kaya. Orang kaya itu mereka sangat mudah dikenali. Mereka berpakaian bagus. Mereka dapat menarik perhatian orang pada saat mereka datang. Mereka datang dengan percaya diri. Mereka mungkin masuk dengan langkah tegap, dengan langkah tegap untuk masuk ke dalam memberi persembahan. Mereka sangat percaya diri. Dan kalau zaman dulu, orang-orang kaya itu memiliki hamba. Mereka datang tidak sendirian, tetapi mereka datang dengan pengikut-pengikutnya. Pasti ada hamba-hambanya yang jalan di belakangnya. Nah, itu adalah tokoh yang pertama, tokoh orang kaya. Setelah mereka memberi persembahan, saya membayangkan kenapa Yesus berkata seperti itu. Setelah mereka memberi persembahan, mungkin mereka langsung pulang karena mereka ada meeting di rumah, seperti itu. Atau sudah ada tamu yang menunggu, sudah ada rencana lain. Kondisinya pada saat itu, teman-teman, Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Nah, tokoh yang kedua adalah wanita miskin, janda miskin. Kita bisa lihat di sini, janda miskin ini dikenali lewat pakaiannya yang sangat sederhana. Kalau kita lihat di gambar sini, dia mengenakan kain yang sudah sering dia pakai dan sudah dicuci berulang kali sehingga menjadi lusuh. Pada saat tokoh kedua datang, dia datang sendirian. Dia tidak datang dengan pengikut-pengikutnya karena dia miskin. Dia tidak memiliki hamba. Jadi dia datang dengan segala kesederhanaannya, dia memasukkan persembahannya. Saya membayangkan pada saat itu dia melihat Yesus sedang mengajar, mungkin dia berdiri, dia mendengarkan, dia merenungkan apa yang Yesus ajar, dan kemudian dia pulang. Apakah cuma dua tokoh? Tidak, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat satu tokoh lagi, yaitu tokoh yang ada di belakang. Oh, bukan Yesus ini ya, bukan Yesusnya. Tapi ada tokoh-tokoh lain, ada orang-orang lain yang berdiri di sekelilingnya untuk menjaga kotak persembahan. Nah, orang ini dia akan duduk di sekitar kotak persembahan itu. Dia memastikan bahwa orang itu memberikan sumbangan, bukan ternyata mengambil sumbangan. Jadi dia menjaga kotak persembahan itu. Dia mengamati orang yang datang. Nah, pada saat dia mengamati, dia bisa mengenali kalau orang itu kaya. Nah, mungkin pada saat dia mengenali orang itu kaya, dia akan menyapa. Halo, Bapak A, halo, Bapak B. Terima kasih sudah memberikan sumbangan. Orang ketiga ini adalah petugas-petugas yang ada ditugasi untuk menjaga kotak persembahan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus berkata di ayat 44, kenapa Yesus berkata di ayat 43, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Bapak Ibu, teman-teman semua, peti persembahan, kotak persembahan yang ada di Bait Allah itu fungsinya untuk dibagi-bagikan kepada kaum miskin.
Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata janda miskin ini dia tidak merasa dia miskin. Di dalam segala keterbatasannya dia berjuang untuk memberikan sesuatu kepada sesamanya lewat persembahan yang 2 peser itu. Dia mempersembahkan sedekah untuk teman-temannya. Dia berjuang walaupun konsekuensinya dia tidak makan. Karena kondisinya dia miskin, dia kekurangan untuk makan sehari-harinya, dia kekurangan. Pada saat dia mempersembahkan untuk orang lain, maka konsekuensinya adalah dia tidak makan. Dan saya yakin dia sudah memikirkan hal itu, bahwa dia tidak akan makan, dia akan berpuasa. Tetapi kenapa dia masih memilih untuk melakukan persembahan itu? Ternyata saya melihat ada kepercayaan total dari wanita ini bahwa Allah yang memelihara dia. Dia tidak perlu khawatir, seperti kata Andre tadi, saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu takut. Tuhan yang memelihara saya, maka Tuhan pasti akan mencukupkan untuk hal detail, uang parkir. Andre tidak ke persekutuan doa kemudian menceritakan kepada semua orang bahwa, saya loh tidak bisa bayar uang parkir, pinjam uang dong. Tidak. Dia diam, dia bergumul, dan dia percaya akan tangan Tuhan akan bekerja, dan dia mengalami mukjizat itu. Nah, hal ini juga terjadi kepada janda miskin ini. Dia tidak datang menunggu kotak persembahan itu dibagi untuk dia, tetapi malah dia mempersembahkan uangnya yang tidak seberapa itu dan sangat berarti untuk dia, untuk orang lain. Nah, apa sih sebenarnya pada saat saya membaca ini, saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong dari sini? Tuhan memperhatikan disposisi batin kita. Tuhan memperhatikan disposisi batin dari janda miskin ini pada saat dia mempersembahkan sesuatu. Tuhan tidak kepo untuk melihat banyak bunyi kerincing-kerincing atau cuma 2 peser. Tuhan tidak sekepo itu. Tetapi Tuhan tetap mengajar sambil memperhatikan, dan Tuhan melihat hati dari janda miskin itu. Pada saat dia mempersembahkan yang tidak banyak untuk sesamanya, ada satu pengorbanan, ada satu harga yang dia harus bayar. Apa itu? Dia harus berpuasa. Ada pengorbanan yang mungkin untuk orang lain kecil, tetapi untuk dia besar. Dan Tuhan lebih menghargai itu daripada banyaknya uang yang diberikan tanpa pengorbanan, tanpa ada harga yang harus dibayar. Mungkin orang kaya itu memberikan karena kewajiban, mereka wajib memberikan perpuluhan, maka mereka datang untuk membayar perpuluhan itu, untuk menyumbangkan hasil mereka. Tetapi janda miskin ini dia tidak hanya memberikan perpuluhan, tetapi dia memberikan seluruh dirinya, dan dia berkorban untuk itu. Dan Tuhan melihat itu. Saya merenungkan pada saat orang kaya itu, saya membayangkan, saya mencoba masuk ke dalam situasi itu, dan saya membayangkan pada saat orang kaya itu memasukkan sumbangan, pada saat orang kaya ini memasukkan sumbangan, ada orang ketiga, tokoh yang ketiga yang berkata, "Selamat siang Pak, terima kasih, apa kabar Pak? Bagaimana kondisi di rumah? Apakah semuanya sehat? Tetap prokes ya Pak." Ya mungkin seperti itu kalau kondisi sekarang. Pada saat orang pertama datang, tokoh pertama datang, dia datang dalam riuh, dalam kebisingan. Dia datang bersama dayang-dayangnya, dia menerima sambutan yang luar biasa, dan begitu banyak orang yang melihat persembahannya. Setelah itu dia pulang. Kemudian tokoh kedua, janda miskin. Pada saat dia memberikan sumbangan, tidak ada sapaan sama sekali, tidak ada ucapan terima kasih sama sekali. Bahkan dia mungkin cuma menerima
senyuman, kalau ada senyuman dari penjaga kotak pihak ketiga. Dia melakukan semuanya dengan senyap. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dia tidak menceritakan kepada semua rekan-rekannya kaum miskin bahwa saya loh mempersembahkan sesuatu. Dia mempersembahkan sesuatu di dalam keheningan dan benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang ketiga ini pada saat orang masuk, dia mengamati. Yesus saat itu sedang berkhotbah. Dia tidak mendengarkan. Padahal dia berada di sekitar kotak persembahan dan harusnya dia mendengarkan itu. Tetapi dia tidak mendengarkan. Fokusnya hanya menjaga kotak persembahan. Semua orang yang masuk dia screening. Dia langsung mengenali orang kaya, dia langsung mengenali orang miskin. Ciri-ciri lain dari orang ketiga ini. Kalau seandainya begitu banyak orang yang berkerumun, saya membayangkan kalau orang banyak yang berkerumun di sekeliling orang kotak persembahan, dia akan mengusir orang itu. Dia bersungut-sungut. Di dalam melakukan pelayanannya, dia bersungut-sungut. Dia maunya semuanya sempurna. Dia menjalankan sesuai aturan. Karena dia bisa men-screening orang, maka kadangkala di dalam hatinya timbul penghakiman. Timbul penghakiman kalau orang ini miskin. Dia memberi mungkin cuma sedikit. Nah, seperti itu. Teman-teman, saya pada saat menyusun ini, pada saat merenungkan tentang ini, saya teringat dengan salah satu sahabat saya. Saya punya seorang sahabat yang saya tidak bilang dia janda miskin, dia belum menikah, dia masih single sampai sekarang. Tetapi kita tahu bahwa dia harus bekerja keras untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua. Jadi dia harus benar-benar menghemat untuk semuanya. Tetapi seringkali dia memberi dalam segala keterbatasannya. Dia aktif di salah satu persekutuan doa, dan setiap persekutuan doa saya perhatikan dia selalu memberi persembahan. Bukan cuma itu, bukan cuma persembahan, tetapi dia mempersembahkan dirinya. Dia datang paling pertama di dalam komunitas. Dia mempersiapkan segala sesuatu, walaupun itu bukan tugasnya. Dia mempersiapkan, dulu mereka masih offline, dia mempersiapkan kursi, dia mempersiapkan karpet. Setelah itu selesai, dia duduk berdoa. Dia berdoa untuk keberlangsungan persekutuan doa yang akan terjadi. Padahal itu bukan tugasnya. Dia mempersembahkan dirinya. Bahkan pernah satu kali dia membawa pulang beberapa potong kue. Setelah persekutuan doa, dia membawa pulang beberapa potong kue, dan kami tahu bahwa itu adalah makan malam dia. Karena kalau sudah selesai persekutuan doa, dia tidak makan. Kalau dia pulang terlambat, konsekuensinya dia tidak makan. Karena sudah terlalu larut. Nah, pada saat jalan pulang, karena dia naik angkot, dia jalan pulang, dia melihat ada anak kecil yang kelihatannya kelaparan. Apa yang terjadi, teman-teman? Dia berikan semua kue-kue itu untuk anak kecil itu. Setelah dia sampai di rumah, saya bertanya, kamu sudah makan? Kue itu sudah dimakan? Jawabannya, Cek, kue itu tadi saya lihat ada anak kecil, saya tidak tahu orang tuanya di mana, kelihatan dia belum makan, jadi saya kasih dia makan. Saya bilang, jadi kau makan apa? Dia punya jawaban, saya masih ada air di rumah. Dan air bisa membuat saya kenyang. Itu persembahan diri dia.
Kemudian sampai akhirnya tahun lalu saat COVID begitu tinggi, varian Delta, Tuhan memanggil pulang papanya dan mamanya. Di dalam jangka waktu hanya 1 minggu, selisih 1 minggu. Teman-teman, pada saat itu dia sangat terpuruk. Dia sangat terpuruk dan dia bilang, Cek, saya tidak tahu saya mau ngomong apa. Tapi saat ini saya terpuruk. Saya tahu papaku dengan mamaku masih ada di sini. Karena belum 40 hari, dia bilang, saya yakin papa mamaku masih ada di sini. Dan saya mau bergumul sama Tuhan. Teman-teman, kira-kira beberapa minggu setelah mamanya dikubur, papanya duluan meninggal, baru mamanya meninggal. Beberapa minggu setelah mamanya dikubur, saya melihat dia sudah melayani di komunitasnya. Dia memberi diri, dia berdoa syafaat, dia seorang pendoa syafaat, dia berdoa syafaat, dia menghibur teman-temannya yang saat itu sedang terkena COVID. Dia menghibur teman-temannya. Dan dia memberi kekuatan bagi begitu banyak orang. Saat itu saya bertanya, kamu sudah gak apa-apa, kamu sudah melayani. Jawaban dia cuma satu. Cek, saya berdoa dengan hati yang hancur. Dan hati yang hancur, Tuhan pasti akan mendengar doa saya. Dia bisa berdoa untuk orang lain. Itu yang terjadi dengan janda miskin ini. Di dalam segala keterbatasannya, di dalam segala keterpurukannya, walaupun dia tidak makan, walaupun dia akan kelaparan, walaupun dia tidak tahu besok dia harus bagaimana, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Ada pengorbanan. Pengorbanan itu bukanlah pengorbanan yang berat untuk dia, karena dia tahu Tuhan mencintai dia. Nah, teman-teman, Tuhan melihat dari hati kita. Begitupun kita yang ada di komunitas, kita yang ada di dalam komunitas terkecil, yaitu keluarga, Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kalau seandainya pasangan kita menyakiti hati kita? Saudara kita menyakiti hati kita. Pada saat kita melayani di komunitas kita, tapi ternyata kita tidak dihargai, kita tidak dianggap. Masih maukah kita melayani? Kita ada di tokoh yang mana? Saya ingin mengajak teman-teman untuk malam ini kita hanya akan berefleksi, kita tidak akan berbicara terlalu panjang, tetapi kita akan berefleksi sebenarnya kita masuk di tokoh mana. Tokoh pertama, orang kaya. Tokoh kedua, janda miskin. Tokoh ketiga, penjaga peti persembahan. Tokoh pertama itu datang dengan segala hiruk pikuk, dia menyukai yang namanya hiruk pikuk dan eksploitasi. Dia bukan eksploitasi, publisitas, dia sangat menyukai itu. Tokoh kedua, dia merenungkan segala sesuatunya dengan Tuhan. Dan tokoh yang ketiga, dia melakukan semua tugasnya, tetapi bersungut-sungut. Dia menghakimi orang lain. Nah, saya pada saat merefleksikan itu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya supaya saya bisa seperti janda miskin itu? Persembahan seperti apa yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan? Pada saat itu, saya tiba-tiba teringat bahwa Kamis ini adalah minggu yang terakhir sebelum Rabu depan kita akan masuk ke masa Prapaskah. Tuhan begitu baik, dan saya percaya teman-teman tim, Ibu Ketua, ini tidak kebetulan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan mau kita melakukan refleksi pribadi sebelum kita benar-benar masuk ke dalam retret agung kita selama 40 hari.
Nah, belajar dari janda miskin, persembahan apa yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama adalah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, kondisi apapun dalam kehidupanmu saat ini, walaupun kau terpuruk sekalipun, lakukan persembahan dirimu kepada Tuhan. Tidak tergantung moodmu, tetapi fokusmu tetap kepada Tuhan, bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah kita masuk ke olah rohani Prapaskah, yaitu ada berdoa. Dengan doa, kita semakin menjalin komunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, pasti ada penyerahan diri kepada Tuhan. Pada saat beberapa jam, setengah jam sebelum mulai persekutuan doa, saya chat dengan salah seorang Romo, karena Romo itu mengirimkan YouTube-nya, isinya tentang dia membahas tentang sains dan iman. Nah, pada saat itu saya bilang sama si Romo, kondisi saat ini COVID yang berlalu begitu lama, itu bukan tidak mungkin ada orang yang kehilangan imannya. Dia mulai berpikir bahwa Tuhan bisa kok untuk memulihkan dunia ini. Jawaban Romo cuma satu. Jawabannya adalah Tuhan tidak campur tangan dalam COVID ini terjadi. Tidak ada sama sekali. Tuhan tidak pernah berpikir untuk menghukum dunia dengan COVID ini. COVID ini terjadi karena kelalaian manusia. Karena begitu banyak hal yang percobaan-percobaan kimia, radiasi-radiasi yang terjadi, maka begitu banyak virus yang bermutasi. Nah, bagaimana cara kita untuk tidak kehilangan iman? Berdoa. Dengan berdoa, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita semakin menghidupi iman kita. Jadi, yang pertama, fokus kita kepada Tuhan, apapun yang kita perbuat, perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Poin yang kedua adalah berdoa. Kalau mungkin selama ini kita berdoa dengan jam yang tidak teratur, mungkin di masa Prapaskah kita bisa berjuang untuk berdoa di jam yang teratur. Kalau kita sudah berdoa di jam yang teratur, mari kita tetap mempertahankan itu dan semakin meningkatkan itu. Poin yang ketiga, bermati raga, puasa dan pantang. Kenapa kita harus bermati raga? Dengan bermati raga, kepekaan kita akan semakin diasah. Rasa empati kita kepada teman-teman, kepada sesama kita akan semakin terasah. Dan kita mencintai Tuhan, kita mau mendengarkan suaranya lewat bermati raga. Kita mematikan semua hawa nafsu kita. Dan poin yang ketiga, yang terakhir adalah, ya mungkin di mati raga ini, mungkin kalau ada yang suka nyinyir seperti tokoh ketiga tadi, ya di masa Prapaskah ini kita bisa melatih dengan mengendalikan pikiran. Kita lebih banyak baca kitab suci. Sebelum berbicara kita menghitung dulu sampai 10 sambil memikirkan apakah pada saat saya berbicara ini saya tidak menghakimi orang lain atau seperti apa. Intinya kita berjuang untuk menjadi lebih baik. Kalau kita ada pergumulan dengan pasangan atau dengan bos kita, mari kita bermati raga, berpuasa dan pantang untuk kita lebih peka. Kita dapat menjadi lebih baik lagi. Kemudian hal terakhir adalah bersedekah, beramal dan berbagi. Jadi pada saat orang berdoa
memiliki jam doa yang bagus, memiliki relasi yang bagus dengan Tuhan, dan dia sering melakukan mati raga, puasa dan pantang, maka hatinya pasti dipenuhi oleh belas kasih Tuhan, dan hatinya akan selalu tergerak untuk poin yang terakhir ini, untuk berbagi, untuk bersedekah kepada orang lain. Empati, dia akan memiliki empati yang lebih tinggi. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mari kita coba hening. Mari kita hening, kita ambil posisi yang paling enak, paling nyaman untuk kita saat ini. Mari kita pejamkan mata kita. Tidak perlu melihat ke screen atas, ke bawah, kiri atau kanan. Cukup kita pejamkan mata kita. Mari kita hening. Mari kita duduk yang nyaman. Kita tarik nafas kita dalam-dalam. Kemudian kita lepaskan perlahan-lahan. Mari kita hadirkan kembali ketiga tokoh yang tadi kita bahas. Mari kita lihat kita ada di tokoh yang mana. Apakah di dalam melayani Tuhan, saya suka untuk dilihat oleh orang lain? Apakah saya selalu mengusahakan semuanya harus sempurna? Dan jika ada yang tidak sempurna, maka itu akan buruk di mataku. Atau apakah saya memandang sesamaku, temanku, keluargaku dengan lebih rendah? Jika terjadi masalah, apakah aku mau mengalah? Atau aku memaksa orang lain untuk mengalah? Apakah aku tulus dalam pelayananku? Atau aku memiliki motivasi yang lain?
Apakah aku sering bersungut-sungut di dalam pelayananku? Aku selalu mengeluh. Mari kita persembahkan semua ini kepada Yesus yang saat ini ada di depan kita masing-masing. Tuhan, inilah kami dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami. Kami mau serahkan semuanya, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Biar saat ini, Tuhan, Engkau yang berkenan untuk menggantikan hati kami dengan hati-Mu, hati yang murni, hati yang tulus, sehingga kami dapat memandang segala sesuatunya dengan kacamata iman, seperti janda miskin yang percaya total kepadamu, yang mampu mempersembahkan segala-galanya yang ada dalam dirinya untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami mau mempersembahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Ini kami mau seperti janda miskin yang mempersembahkan diri kami sepenuh-penuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau tahu segala kelemahan kami, Engkau tahu segala keterbatasan kami, Tuhan. Engkau tahu segala kedagingan kami. Kami mau persembahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jadikan kami murni, Tuhan. Pakai kami sebebas-bebasnya. Apapun yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, maka itulah yang terjadi. Biar hati kami senantiasa tertuju kepadamu, berfokus kepadamu, Tuhan. Kalau ada tantangan, ada gesekan, atau ada hal-hal yang menjatuhkan atau melemahkan semangat kami, Tuhan, biar kami hanya terus berpaut kepadamu, sehingga fokus kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu, dan kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami Kau tempatkan. Ini kami, Tuhan, kami persembahkan diri kami, biar kami percaya saat ini hati kami telah Kau baharui, kami telah Kau berikan semangat yang baru, dan kami siap untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dengan bimbingan Roh-Mu, Tuhan. Kalau malam ini kami sudah selesai, Roh Kudus terus kuatkan kami, terus ingatkan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan, kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih, Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya kepadamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak Sis Irma yang sudah mewartakan firman pada malam hari ini. Mari sahabat-sahabat Gloria, kita kembali tenangkan hati kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, terutama untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Mari Bapa, kiranya Engkau yang terus boleh mengurapi Sis Irma, biar dia boleh senantiasa boleh menjadi pelayan-Mu yang setia. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kesehatannya. Kau percaya bahwa dia boleh hidup secara berkelimpahan di dalam Engkau, karena Engkau yang terus menyertai setiap langkahnya. Bapa, pada malam hari ini kami mau membawa setiap doa-doa kami. Kiranya Engkau berkenan menyendengkan telinga-Mu atas setiap seruan dan pinta kami.
Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan untuk segala hal yang boleh kami alami dan kami hidupi dalam hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kejadian kami yang dahsyat dan ajaib, dan terutama kami ucap syukur untuk penyertaan pelindungan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bersama dengan sahabat kami Paulus Harjono, kami membawa doa kami untuk Mama Maria Halima, adik Yohanes Hendra, Matius Kartono, dan juga untuk manajemen perusahaan supaya dapat terhindar dari masalah perdata ataupun pidana yang berhubungan dengan gagal bayar hutang. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap wujud-wujud doa ini. Kiranya Engkau Allah yang turut berbelas kasih mau menjamah, memulihkan, memberikan kesembuhan dan juga kesehatan jasmani dan rohani untuk ketiga pribadi yang kami doakan bersama dengan Brother Paulus, dan juga untuk keadaan kondisi perusahaan yang sedang berjuang untuk dipulihkan dan diperbaharui lewat proses yang sedang mereka jalani. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama dengan sahabat Gloria Serafina dari Putu Sibau, kami mohon rahmat-Mu Tuhan. Untuk PDPKK Putu Sibau Keuskupan Kristus Raja Sintang Kalimantan Barat, kiranya Engkau Allah yang berbelas kasih, Engkau turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan untuk rancangan kegiatan SHDR yang akan diselenggarakan 22 sampai 23 April 2022 nanti. Kiranya Engkau Allah turut mendukung persiapan-persiapan yang sahabat-sahabat kami lakukan, dan terutama tidak lagi terhalang akibat COVID seperti tahun sebelumnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk sahabat-sahabat Gloria yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, proses kesembuhan seperti Kopilipus. Kiranya Engkau Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan, Engkau menjamah, Engkau menguduskan, Engkau memulihkan, dan Engkau menyembuhkan Kopil bersama dengan sahabat-sahabat Gloria yang berdoa untuk pemulihan kesehatan pasca COVID ini. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi tangan-tangan kami sendiri Bapak. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, biar kami boleh belajar untuk melakukan firman-Mu dengan nyata lewat persembahan yang akan kami berikan. Kiranya kami boleh persembahkan yang terbaik, karena Engkau yang terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sahabat Gloria, kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia adalah bagian yang terindah untuk hidup kita, Dia yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, maka mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagi
saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku Kau yang menopangku Oh Yesusku memberi arti hidupku Ku sadari kau bagian yang terindah Ku sadari kau bagian yang terindah Ku sadari kau bagian yang terindah Kita mau dengarkan dulu beberapa pengumuman. Ya, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Mohon sedikit kesabaran untuk sedikit pengumuman dari kami. Terima kasih untuk PD hari ini, sahabat-sahabat Gloria yang hadir, untuk Sis Irma mewartakan kabar sukacita Tuhan, Ko Andri kesaksian dari Ko Andri, Levina Andai dan tim pujian, tim host dan co-host juga tim doa. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk PD hari ini. Ya, kebetulan hari ini adalah PD terakhir di bulan Februari. Jadi minggu depan kita sudah memasuki bulan Maret. Dan bulan Maret kita memasuki masa Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu di tanggal 2. Juga di tanggal 3 kebetulan bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Kamis depan. Jadi PD kita libur. Jadi kita bertemu lagi 2 minggu lagi di tanggal 10 Maret. Karena minggu depan sudah memasuki bulan Maret, jadi kita mengambil tema APP bersama dengan para romo dan uskup untuk membawa firman-Nya. Dengan tema semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Ya, untuk PD tanggal 10 Maret hari Kamis dengan tema peran gereja dalam bidang pendidikan. Jam 7 seperti biasa, open room jam 18.30, dan pewartanya sangat spesial, yaitu dengan Romo Erwin Santoso MSF dari Komisi Kerasulan Keluarga KAJ. Jadi ini sangat menarik bagaimana pendidikan berperan penting di dalam gereja kita. Juga di sebelah kiri atas itu ada nomor WhatsApp Cilike. Bagi yang mempunyai intensi doa, bisa dihubungi Cilike. Maksimal itu hari Kamis jam 6. Intensi setelah jam 6, intensinya akan didoakan di PD berikutnya. Juga sahabat-sahabat Gloria untuk ingin didoakan di pelayanan doa pribadi, mohon stay di Zoom setelah PD selesai. Nanti akan tim host dan co-host akan membuat breakout room tersendiri untuk masuk ke dalamnya untuk didoakan. Dan juga ada Instagram dan YouTube channel. Di kiri atas bisa dilihat PDPKK Gloria. Silahkan di-follow, nanti untuk Instagram Glomin akan fallback. Dan juga untuk channel YouTube, mohon di-like video-videonya, di-share, di-komen. Dan juga jangan lupa di-subscribe. Bunyikan loncengnya untuk updatean video-video dari kami yang terbaru, termasuk PD hari ini.
Terima kasih, sampai jumpa 2 minggu lagi, tanggal 10 Maret. Selamat memasuki masa Prapaskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Michael. Jadi sahabat Gloria, jangan lupa minggu depan kita sudah memasuki retret agung kita. Mari kita persiapkan hati kita, dan saat ini mari kita kembali tenangkan hati kita. Kita mau menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa, kami kembali mengucap syukur kalau kami boleh selesai bersekutu bersama, memuji dan menyembah Engkau pada PD malam ini. Tapi kami percaya Tuhan, PD kami sudah selesai, tapi kasih setiamu tidak pernah selesai di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Kalau firman yang hari ini tertabur, kami percaya akan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh bertemu kembali 2 minggu lagi di PD kami untuk sama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dan kiranya Bapa, kasih setiamu yang boleh terus menyertai setiap langkah kami, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita mau terus memuji Tuhan, karena kita percaya kita sudah diberkati, kita sudah dilimpahi oleh rahmat Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sama-sama katakan, sebab Dia sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sekali lagi sungguh Engkau yang sanggup Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekali lagi semua, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih, sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat-sahabat Gloria. PD pada malam hari ini boleh berakhir, namun kita akan berjumpa kembali 2 minggu mendatang. Dan bagi sahabat-sahabat Gloria yang ingin didoakan, mohon tetap stay di Zoom ini, dan nanti akan diatur oleh tim co-host untuk dimasukkan ke breakout room.
Terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat Gloria bisa untuk meng-unmute mic-nya, kita akan berfellowship bersama. Jangan